Pada Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan juga Riset ke-9 yang baru saja dilaksanakan 15 Juli kemarin di Kota Malang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah berhasil meraih medali emas sebanyak 3 medali. Nah, kategori pencaksilat menjadi salah satu penyumbang medali emas untuk Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Mau tahu selengkapnya? Saksikan Ngobrol Penuh Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syarifah Dawiyah dalam Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, sahabat ukhuwah, cuplikan yang baru saja disaksikan merupakan dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berhasil memenangkan lomba kategori ganda putra pencaksilat dalam pionir ke-9 di Kota Malang. Nah, untuk tahu bagaimana aksinya, check it out. Langsung aja kita panggil nih Kiki dan Ardo, yaitu pemenang peraih medali emas dalam pionir ke-9 di Kota Malang. Silahkan Kak Kiki dan Ardo. Ya, duduk aja. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kalau udah ngeliat tampilannya tadi nih, kira-kira gimana sih ceritanya kok bisa menang gitu? Dan pas tanding itu lawan siapa pas final kemarin? Tentunya kalau musuh itu banyak, soalnya se-Indonesia, PTKN se-Indonesia musuh-musuh. Dan kalau bisa menang itu sangat sulit untuk meraih kemenangan itu. Yang pertama itu kami banyak latihan di awal-awal sebelum pertandingan, dan sampai hari sebelum pertandingan itu lebih keras lagi latihan lebih giat lagi gitu ya. Nah, kira-kira kalau musuh atau lawan yang paling berat, kalau ini kan tentunya dalam seni ya, kategori seni. Nah, kira-kira yang apa yang paling berat deh dari perwakilan dari mana? Lawan paling berat? Kalau lawan berat sih Pak, itu dari ya pastinya tuan rumah ya, Maliki Malang, kedua dari Jabar, sama dari Banten. Ya itu. Tapi kemarin pas final lawan siapa itu? Nah, pas final Mbak, itu kan namanya juga di pertandingan kan di gelanggang nggak ada yang tahu kan. Jadi yang masuk finalnya tuh ada 9 orang lah, 9 kontingen. Pokoknya juara satunya dari UIN Raden Fatah, juara dua dari UIN Yogyakarta, yang ketiga dari UIN Banten. Oh ya. Oh, jadi kalau untuk seni ini dia tuh dilangsungin gitu ya? Enggak kayak macam fighter kayak gitu? Oh, oke. Nah, untuk latihannya sendiri berapa lama sih kira-kira? Kalau latihannya udah ya 2 tahun lebih. 2 tahun? Ya. Itu untuk mempersiapkan pionir ini aja atau gimana? Kalau kami sebelumnya udah ada event lain. Oh, udah ada event sebelumnya? Ya, pertama dari Porprov kemarin dari 2017 kan. Ternyata ada event kejuaraan mahasiswa bukan di Palembang, terus lanjut ke pionir ini. Tapi kalau untuk pionir sendiri nih, latihannya mempersiapkannya berapa lama kira-kira? Kalau untuk pionir kami mempersiapkan dari bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret 3 ya? bulanan atau 4 bulanan Mbak, gitu. Boleh. Nah, terus gimana sih sampai akhirnya kalian bisa dipasangin jadi ganda putra? Ceritanya gimana gitu bisa berpasangan? Kan milih apa gimana ini? Iya. Jadi gimana? Kalau dari awal sih dari pelatih yang masang. Waktu pertama-tama tuh aku kan semesternya awal dari ini, partner saya ini. Saya tanya tuh, mau masuk kuliah mana kan? Katanya kuliah UIN. Oh ya sudah, kalau kuliah UIN nanti kita partner aja kan, ada event untuk pionir kan.
akhirnya mau jadi partner, jadi dipasangin untuk ganda. Oh, jadi emang sengaja masuk UIN biar partneran gitu Iya. atau gimana? Oh, boleh boleh. Saya kan kalau dia ini dari tunggal putra nih, ya, saya tunggal putra juga, jadi digabungin ya udah ada chemistry gitu Pak. Sama-sama di seni kan. Awalnya tuh emang temenan atau gimana? Iya, teman. Sebelumnya apa temen emang sebelum silat atau temen dari silatnya nih? Silat adalah satu perguruan. Oh, satu perguruan Satu nih. lintingan. Tapi ini beda angkatan atau sama Kalau jurusannya? untuk masuk silatnya sama Pak. Masuk silatnya sama ya. Tapi kalau untuk kuliah duluan dia daripada saya. Oh iya, berarti ini bisa nih orang. Ya, bisa dia. Nah, terus ya, gimana sih akhirnya bisa ikut bergabung mewakili Universitas Islam Raden Fatah ini dalam pionir itu? Jadi awalnya bisa ikut mewakili gitu? Dari PKM Pak. Awal mulanya kan ada seleksi. Oh. Seleksi nih dari sebelum pionir kan ada pekan kreativitas mahasiswa Sumatera dulu. Di situ ada seleksi UIN Raden Fatah kan. Oh iya. Alhamdulillah kami menang kan di seleksi itu. Lanjut ke pekan kreativitas mahasiswa Sumatera, menang lagi juara 1 Sumatera. Emang udah keren banget ya berarti. Lanjutnya ke pionir ini kan, ke pionir Malang kemarin. Alhamdulillah menang juga juara 1. Jadi akhirnya tuh sebelumnya ada seleksi dulu gitu Ya, ya. ada seleksi. Tahapan-tahapan untuk menjadi perwakilan di UIN gitu. Ya, benar. Tapi dia ada persyaratan nggak sih? Syarat khusus misalkan untuk mewakili alma mater gitu dalam lomba ini? Ada Pak. Kalau Syarat? untuk persyaratan yang paling penting itu dari sertifikat Pak. Hmm. Jadi kami untuk daftar tanding itu jadi kumpul sertifikat dulu. Iya. Nah, kalau dilihat dari yang sertifikat mana yang paling tinggi, jadi itu yang direkomend. Jadi ada persyaratan khusus. Jadi kalau misalkan sertifikatnya ada 9 orang ini diseleksi dulu antar UIN internal gitu. Nah, kalau udah dapat dari UIN, dia tuh mau Jadi ini nih ibaratnya juara-juara di UIN gitu. Iya, benar. Terus dilombakan dan juara lagi. Nah oke. Kita akan lebih banyak ngomongin tentang dunia silat dan tentunya juga Kiki dan Ardo setelah yang satu ini. Nah, kita melanjutkan perbincangan yang tadi nih. Kira-kira menurut Kiki dan Ardo, apa sih sebenarnya silat itu dan gimana sebenarnya seni bela diri pencak silat itu sendiri? Nah, kalau seni bela diri pencak silat ini, Mbak, kalau untuk di bidang seni kan itu mengutamakan kaedah-kaedah silat. Mbak. Jadi dari beberapa perguruan silat itu digabungin jadi satu jurus, terus dikembangkan, dinamakan jadi jurus tunggal, ganda dan bergu. Jadi kayak baku lah gitu Pak. Itu 3 jurus ini digunakan untuk di pertandingan kayak di PON, Asian Games lah gitu. Kalau untuk ganda itu gerakannya dibuat sendiri Pak, dari nggak kayak mana? Gerakan itu nggak sama. Oh, nggak sama Jadi ya? kayak buat sendiri gerakannya. Kalau untuk tunggal dan regu itu seluruhnya sama semua karena baku. Gitu juga. Ya. Nah, kalau misalnya yang ngebedain silat sama seni bela diri lain itu apa? Kira-kira. Kalau silat ini terkenal dengan ciri khas budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Iya betul banget ya. Pasang-pasangan. Oke. Nah, ngomongin soal silat sebagai budaya Indonesia nih ya, kan zaman sekarang banyak lah orang-orang yang menganggap atau beranggapan seni bela diri silat ini kurang apa ya, kurang update lagi gitu dibanding yang lebih modern kayak karate, terus apalagi boxing dan segala rupa gitu kan ya, taekwondo. Nah, kira-kira apa tanggapan kalian dengan orang-orang yang berbicara seperti itu? Tanggapan kami sih ya itu sebenarnya nggak sesuai sama fakta kan. Sebenarnya kalau silat ditekunin Mbak itu nggak kalah hebatnya dengan bela diri lain karena di silat ini Mbak bukan hanya pukulan dan kuncin tapi semuanya digunakan Mbak. Pukulan, tendangan, bandingan, ijian itu digunakan semua. Jadi lebih menurut saya ini lebih fleksibel kalau sini. Nah, kalau menurut Arda atau Kiki nih ya, kira-kira banyak nggak sih milenial atau remaja-remaja yang lebih memilih silat gitu, yang tertarik sama dunia silat? Kalau di daerah tertentu kami Mbak, alhamdulillah banyak yang suka dengan silat ini. Yang menekuni silat Iya. gitu ya? Jadi ada orang-orang tertentu lah itu ya. Nah, kalau kalian berdua sendiri dari kapan menekuni silat? Nah, kalau saya ini dari 2011 Pak. 2011 Dari dan SMP. SMP Iya. berarti ini sama juga, Ardo juga. Jadi menekuni dari SMP sampai oh oke. Nah, sebelumnya pernah ikut ini nggak perlombaan atau turnamen-turnamen semacam pionir atau yang lainnya? Sering.
Iya, apa aja tuh? Kalau dari pelajar apa? Boleh dari pelajar, dari dulu, ibarat dari awal lah ya, dari awal merintis gitu sampai sekarang. Kalau dari awal ikut silat ini, kalau di pelajar kan banyak event-event pelajar seperti ODST, itu eventnya ke nasional juga kan. Terus Popda, ada Popda, eventnya ke Popnas juga kan. Itu kami ikut serta. Terus lanjut ke event mahasiswanya. Mahasiswanya juga banyak. Kemarin pionir ada dari 2016 waktu di Aceh. Pionir ya. Ini kan sebelumnya. Ini saya yang ikut, kemarin ikut tunggal. Oh, Ini ikut partner tunggal. saya kan belum masuk kuliah ya. Oh iya, masih ada tingkat ya. Ini pas selanjutnya ada event-event open yang dibuka oleh universitas lain kan. Kemarin ada kejurnas, jadi ikut. Kalau prestasinya selain pionir mendapatkan medali emas ini apa sih dari Kiki dulu mungkin? Kalau dari selain pionir ini kami pernah menjuari kejurnas PKM Sumatera sama Porprov mbak. Porprov ya turnamen open lain juga kami ikut. Banyak banget berarti ya prestasi dalam bidang seni bela diri ini. Nah, untuk silat ini kan kalian ini kan ibaratnya dari dulu banget gitu kan, dari awal merintis. Kira-kira ada nggak sih hal yang membuat kalian bertahan gitu? Misalkan apa ya, yang membuat kalian cinta deh sama silat gitu? Kalau yang membuat kita dengan silat itu kami dari hati pak. Dari hati. Iya, dari hati itu udah lengket banget di silat. Oh, lengket banget di hati. Teman gitu. saya kan pernah sebelum ikut silat ikut karate mbak. Iya, oh terus berpaling gitu berarti. Iya, kita berpaling gitu. Iya, iya. Jadi kalau Kiki sendiri gimana? Kalau saya sih dari 2011 SMP mbak ya, itu kan ada ekskul. Iya, iya. Jadi saya masuk ekskul di sana itu awalnya coba-coba. Jadi pas diajarin oleh pelatih itu teknik-teknik tendangan, bantingan, jadi ya saya semakin tertarik ya. Jadi semakin mendalami, alhamdulillah ya sampai sekarang. Nah, kira-kira kalau silat ini kan biasanya nggak jauh dari fighting gitu lah, maksudnya kayak kayak tadi lah atraksi tadi yang bikin ngeri gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih pernah cedera nggak kalian? Kalau saya sih pernah ada mbak. Pernah. Kalau Oke. saya Oke, kalau pernah nanti kita bakal cerita ulas lebih jauh lagi. Nah, sebelum kita ngomongin soal cedera, ada yang lupa nih dari tadi. Ini medalinya kemana nih sang juara nih? Tuh, kita ambil dulu medalinya. Nah, oke, ini bisa dipakai dulu medalinya buat Ardo dan juga Kiki, biar gagah gitu. Bukan dari tadi ya, harusnya dari tadi kita pakai medalinya ini. Nah, kalau gini kan kelihatan juara beneran ya kan, bukan kaleng-kaleng juaranya. Lanjut nih, cerita tentang cedera. Jadi pernah nggak sih ada cedera? Kalau dari saya dulu mbak ya. Dari Kiki Kalau dulu. saya nih pernah cedera mbak. Saya sebelum ganda ini itu menekuni kategori fighter. Iya. Jadi ligamen saya ini putus. Jadi pas mau bantingan itu kan lagi ngangkat orang. Di sebelah mana ligamen? Ligamen tuh di bagian sini mbak. Ini ada bekas operasi. Oh, aduh, iya. Jadi pas saya mau banting orang tuh jatuhnya kayak gini. Jadi kayak keluar itu tulangnya kan. Kayak Jadi bola gitu ya? cuma diurut aja kan. Setelah diurut kayak seminggu, saya ini nonton TV nih. Kayak mainin kaki, pas kesini tau-taunya tulangnya ini kayak kesini keluar. Jadi makin parah. Iya, gitu jadi ya? tulangnya keluar sendiri jadi kayak ini. Jadi ngelurusin sendiri. Jadi ya singkat cerita jadi operasi pak. Oh, Gitu. operasi jadi gitu. Terus cedera lain ada? Kalau cedera lain mungkin Mas Ardo yang diceritain. Kalau cedera lain pas di sandinya banyak dari awal latihan itu udah banyak cedera kan. Apa tuh? Dari pernah kecolok mata pas Aduh ya Allah. Cowok apa itu? Tangan? ya tangan saya ini Kirain jadi yang tadi apa parang-parang gitu parang ngeri pernah. gitu ya? Ini dari tangan kosong aja Aha. udah kecolok mata. Jadi yang mata putih dia itu berdarah mbak karena kuku saya kan, karena lambat bergerak kan. Terus tuh pernah pas di senjata pernah kena ya batala Oh, itu yang baru-baru. yang final. Yang final kemarin pionir ya. Pak? Jadi Golok itu pernah juga kayak nusuk di sini. Jadi dalam kayak- juga tuh. ya lumayan dalam. Ngeri juga ya ternyata, jadi di balik medali emas ini ada luka-luka gitu ya yang bisa diobati tapi tentunya. Nah, terus juga nih dengar-dengar katanya Kiki sama Ardo ini
silat panggilan gitu ya. Silat panggilan itu gimana maksudnya? Jadi sebelum jadi atlet beneran nih kami pernah jadi atlet kondangan. Oh, atlet Ya, kondang ya. atlet Oke, kondangan. boleh. Sering dipanggil-panggil. Ada acara nih nikahan. Mau nggak tampil? Oh mau. Nanti ada budgetnya. Oh, iya, Nah, iya. jadi luncur aku. Itu berawal gimana? Itu awalnya gimana bisa dipanggil-panggil Bisa gitu? dipanggil gitu. Emang dari acara itu ada yang nyari memang. Oh, ada yang nyari Ya. gitu. Kayaknya butuh atraksi pencak silat nih sebelum ada penyambutan kan. Jadi dicarilah silat dapat ikan. Oh, iya. Yang berawal dari nikahan, Pak, dipanggil orang untuk menyambut gubernur, Oh, iya, menyambut Pak. wali kota, menyambut yang untuk kayak anggota DPR itu sering, Pak, alhamdulillah. Sering ya, Iya. alhamdulillah. Nah, itu awalnya gimana kok bisa jadi sering dipanggil itu awalnya gimana? Ya mungkin dari orang lihat kami seru gitu kan, Pak. Kalau atraksi silat kan, Pak, kayak berantem kan, Iya. kayak berantungan. Jadi mungkin mereka ingin nampilin kami gitu kan, silat, apalagi silat kan dari Indonesia, ya mungkin dari situ, Pak. Pertama kalinya di KI, betul nggak? Pertama kalinya Iya, pertama kali nampilin di Suwarna silat. Dipa. Di Suwarna Iya. Dipa. Ya, pernah di Suwarna Dipa. Kalau untuk pertama kali tampil untuk berdua itu Iya. di Mahan, Pak, di gedung AC. Ada acara Mahat se-Indonesia kan. Oke. Jadi kami disuruh tampil gitu. Jadi lanjut yang lainnya gitu. Oke, jadi ini bukan hanya panggilan tuh, ternyata ada juga ya ini orderan gitu, ibaratnya silat orderan panggilan. Nah, ngomong untuk perlombaan gitu ya atau ajang-ajang turnamen itu ada nggak sih, apa sih bentuk dukungan dari universitas sendiri untuk kalian? Kalau bentuk dukungan itu dari duit bisa dikatakan ada setengah lah. Setengahnya kami sendiri menurut. Usaha sendiri. Iya. Usaha dalam bentuk gimana tuh? Itu Transport sarana kah? dan prasarana, Pak, yang Oh, jalan. sarana dan prasarana. Karena kebanyakan kalau sarana dan prasarana itu kebanyakan dari kami, karena kami kan latihannya di tempat kami sendiri kan gitu ya, bukan dari UIN-nya gitu. Kalau dari UIN-nya ya dukungan gitu setengah lah, setengah kami setengah kampus gitu. Nah, jadi apa nih yang diberikan universitas dengan kalian meraih medali emas ini? Rewardnya apa Reward, nih? ya. Kita pada mau tahu dong gitu. Apakah rumah? Kayak atlet yang Asian Games kemarin? Kalau reward dari universitas. Iya, untuk kalian. Kemarin kami dikasih rektor ada acara penutupan kemarin. Kata Itu di mana penutupannya? Rafa Tower. Oh, di Rafa Tower. Iya. Kata rektor kalau medali emas itu ada reward sampai 10 semester kerjain. Oh, UKT gratis, free itu. free. Wah. Sama juga beasiswa PPA. Ya nanti ada beasiswa PPA prestasi. Iya. Nah, itu kira-kira berapa semester lagi nih menuju lulus? Kalau misalnya saya jangan disengajain mentang-mentang Ya. 10 semester terus lanjut. Kalau saya semester. sekarang baru masuk Iya, semester bener. 5 kan, Pak. Nah, jadi ya sampai atas insya Allah gratis Oh gitu. iya. Tapi kalau misalnya udah selesai dia, tapi dia belum 10 semester gimana itu? Ya Atau diuangkan kah? Apa enggak, kalau beasiswa dari rektor berbentuk UKT, Pak. Oh, KT aja. Ya, Jadi UKT harus- aja. Sama udah, iya. berarti harus ini ya, harus kuliah lama-lama kalau kayak Ah, gitu. jangan dong. Biar nggak sayang. Oke, begini aja. Nah, terus biasanya sih di setiap perlombaan itu apa sih yang kalian persiapkan matang-matang gitu? Yang Selain pertama, tentunya latihan gitu kan. Biasanya yang kami persiapin fisik yang pertama, Pak ya. Kalau nggak ada fisik, gerakan tuh nggak keluar gitu kan. Nah, lemes. Yang kedua ya doa juga. Doa kepada yang di atas kan, itu jangan sampai lupa ya gitu. Pokoknya kalau kami latihan, Pak, mulai dari pagi. Kalau latihan pagi ditiadakan diganti dengan siang, lanjut sore dan malam gitu terus. Kalau untuk pra kompetisi namanya, Pak, itu latihannya tiap hari, Pak. Gitu. Kalau kesulitan ada nggak sih kesulitan? Kesulitan saat latihan. Iya, saat latihan ataupun Bagi saat- waktu atau gimana? Kenapa? Bagi waktu atau gimana? Iya, terserah kalian kesulitan kalian misalkan dalam turnamennya atau latihannya gitu. Kalau dalam latihan bagi waktu. Susah bagi waktunya. Bisa bagi waktu. Kan sambilan kuliah kan. Iya. Kadang juga ada kerjaan lain. Nah, itu gimana tuh? Secara Bagi waktunya kan. Cuman masih di sistem gitu. Kadang kan itu kan, kadang kan dia bisa latihan, saya nggak bisa. Kadang kan kami berdua bisa, pelatih nggak bisa gitu. Nah, cara ngatasinnya sih, ya latihan yang ada waktu yang pas gitu, Pak. Kalau nggak bisa pagi, ganti siang. Nggak bisa siang, ganti sore gitu. Itu. jadi itu alternatifnya ya, Ya, kalau alternatif. misalnya mau latihan gitu. Tapi yang penting harus latihan. Harus ya latihan. Kan nggak mungkin kalau ganda latihannya sendiri-sendiri Iya kan. benar. Kayak orang gila dia sendiri. Iya, kayak jomblo jadi ya berangkat sendiri. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi bincang-bincang yang tentunya lebih. Jangan kemana-mana.
terus berlanjut di pencak silat ini atau ada cita-cita lain kah? Nah, kalau untuk sekarang sih Mbak, namanya masih mahasiswa kan nggak ada kegiatan lain, insya Allah lanjut terus Mbak. Masih terus Ya, lanjut ya. setiap ada event, insya Allah kami ikutin. Gitu. Ya Kalau namanya. kalau Kak Arda sendiri? Sama Pak, lagi belum ada peluang untuk kerja kan, kita begitu lah. Oh, oke. Kalau untuk kedepannya nih, ada nggak sih perlombaan dekat-dekat ini? Kalau untuk terdekat nih Mbak, Komnas, Nah, ya. Itu Rapon. kategori apa ini? Kalau untuk Komnas kami main beregu Mbak. Oh, beregu. Beregu, ada teman satu lagi. Ya, di forum ya nggak ada di Dandan di daerah kan. Oh, iya, iya. Sudah Komnas, siap-siap kami untuk ke Jurda, Prapon sama Porprov Mbak. Kalau Prapon itu kalau menang lanjutnya ke PON di Papua. Oke, sukses terus. Nah, untuk kalian nih, kira-kira ada nggak sih apa sih motivasi kalian? Kan ada kata-kata yang bikin berkesan di hati atau motivasi terkuat kalian hingga kalian bisa jadi juara? Apa motivasi? Kalau kami berdua Mbak, yang pastinya motivasi orang tua terus ya, ingat orang tua terus. Yang kedua ingat pengeluaran kami. Yang pertama itu keringat, waktu segala macam itu nggak kami sia-siain. Nah, yang kedua kami ingat terus, yaitu tiada hari tanpa prestasi. Gitu. Jadi hari tanpa prestasi. Iya. Dan jangan lupa setiap hari tanpa ini harus latihan. Gitu. Nah, untuk kalian berdua nih, ada nggak sih kesannya setelah mengharumkan alma mater sendiri gitu, mengharumkan nama Unpad dari Fatah Palembang? Kesannya apa sih, gimana? Apa yang kalian rasain ya? Kesannya ya itu bangga Pak, sangat bangga sekali kan bisa mewakili universitas, apalagi sudah ke jenjang nasional. Iya. Pastinya bangga. Kalau Kiki sendiri, Kalau untuk saya sih sebenarnya sangat bangga Mbak, ya, karena kami juga membawa win dan di yang bidang catur dan silat itu membawa win di peringkat 9 di pionir kemarin dari 58 PTKIN. Jadi kan di pionir kemarin kita cuma dapat 3 emas Mbak. iya. 3 emas ya? Iya, 3 emas. Nah, salah satunya dari silat. Nah, kami sangat bangga sekali bisa menyokong medali untuk Budaya Fatah. Gitu. Jadi silat ini salah satu kekuatan gitu ya yang memberikan medali emas kepada Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Nah, kalau pesan kalian nih untuk teman-teman yang masih berjuang gitu meraih kemenangan, intinya Kalau untuk pesan teman-teman sih harus lebih rajin lagi untuk latihan di bidang masing-masing, khususnya di cabur atau di seni masing-masing, harus lebih giat lagi untuk kan banyak nih saingan-saingan di luar, jadi harus banyak yang terbang juga agar kita angkat selamat di luar sana. oke, jadi harus terus latihan gitu, Iya. nggak boleh cepet ngalah tentunya kan, harus terus fighting gitu ya. Nah, oke, Kiki dan juga Kak Ardo, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus, semoga bisa ke jenjang yang lebih tinggi, bisa tidak hanya mengharumkan alma mater tapi juga Indonesia tercinta. Amin. Dan apalagi gue internasional. Amin, amin. Nanti kita ketemu lagi Oke, dengan siap. medali emas yang lain tentunya. Amin, ya, siap, Dan siap. ingat ya, kata-kata yang bisa dipetik adalah tiada hari tanpa prestasi. Nah, jadi itu bisa jadi motivasi juga untuk teman-teman. Saya Syarifah Dawiyah, inilah Ngopi Ngobrol Penuh